Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman sayuran kangkung ya teman-teman. Ini kangkung saya ini sebenarnya kangkung ini kangkung cabut ya. Kemudian dia tumbuhnya itu kangkungnya itu kecil-kecil panjang-panjang teman-teman. Tapi dia saking suburnya, dia sekarang panjang kemudian lebar ya. Dan ini sebenarnya kangkung cabut, cuma saya potong ya teman-teman, nggak dicabut. Ternyata ini tumbuh yang kedua kalinya. Jadi ini kangkung cabut tapi tumbuh yang kedua kalinya. Kemudian gede-gede banget, malah tumbuhnya subur banget teman-teman. Kita selalu mencoba yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata hasilnya itu lebih bagus banget teman-teman nih. Jadi ini dulu tuh saya nanamnya tuh enggak secara acak yang ini teman-teman, sengaja kemudian saya saya potong. Nah seperti ini bekas potongannya tuh terlihat ya teman-teman tuh. Nah kemudian dia cabang dua. Nah cabang dua itu besar sekali, nanti kita potong lagi sini, jadi nanti cabang 4, ini dua jadi 4 gitu teman-teman nih seperti itu. Nah ini dulu tuh bayam cabut, tapi saya mau nyoba ya, biar kita nggak mondar-mandir beli bibit ya teman-teman, beli benihnya ya, beli bijinya ya. Makanya kita coba beberapa ini ya. Saya nyoba 2 bedeng tuh, hasilnya itu subur sekali teman-teman. Jadi itu tumbuh setelah subur gede gitu, agak gede. Ini kemarin panennya lebih awal karena tetangga mau nyemprot duluan cepet-cepet, jadi ini dipanen lebih awal, jadi masih muda sekali ya. Kemudian ini dipotong, setelah dipotong tuh cabangnya jadi dua, nanti 2 ini jadi 4 gitu teman. Jadi subur sekali ya. Yang penting kita pupuknya itu kuat banyak. Nah ini tuh hasilnya itu bagus sekali ya teman-teman, gede-gede, gendut-gendut. Nah ini udah siap dipanen. Ini sebenarnya udah siap dipanen 2 atau 3 hari ya teman-teman. Usianya itu lebih, malah kalau dipotong itu lebih tumbuh cepat sekali ya. Jadi kita untung lebih kalau mesti untuk skala untuk dijual ya, itu untung ya teman-teman. Bayam cabut tapi dipotong gitu ya. Tapi yang enak itu orang-orang suka itu yang cabut itu usia 20 hari dicabut. Dia tuh nggak besar-besar, ini besar-besar sekali tapi malah subur ya teman-teman. Kalau kita menghemat ya, kita menghemat supaya tidak terlalu boros teman-teman. Terus kita mondar-mandir menanam yang lain, terus itu kita sibuk ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh gede-gede banget teman-teman hasilnya ya. Jadi gede sekali tuh, jadi dua seperti itu tuh. Nah ini masih mudah sekali ya teman-teman, masih enak sekali ya. Jadi ini cepet-cepet, pokoknya ini udah sebenarnya udah boleh dipanen. Tapi ini masih ada juga yang kecil-kecil di sini teman-teman. Nih masih ada yang kecil-kecil ya. Yang kecil biarin aja, nanti juga bisa tumbuh lagi, karena ini sekali panen kan nggak mungkin sekaligus ya teman-teman. Kita sudah mulai ini, tapi segini banyak nih, 2 bedeng itu banyak sekali tuh, 2 bedeng. Ini nanamnya nggak usah terlalu banyak-banyak, bertahap ya. Jadi 1 bedeng atau 2 bedeng, 1 bedeng 2 bedeng gitu terus teman-teman. Jadi usia 1 minggu menanam lagi, 1 minggu menanam lagi. Nah kayak itu. Kalau untuk skala untuk dijual, dia itu harus bertahap seperti itu ya, atau 4 hari sekali gitu teman-teman ya. Menyusul nanti kalau misalnya untuk orang-orang yang punya kebun luas teman-teman, itu harus bisa juga ditanggali, tanggal berapa menanamnya. Nanti kita kalau udah 20 hari itu, 20 hari sampai 25 hari itu usia kangkungnya teman-teman dipanen. Tadi kalau sampai, pokoknya kalau melebihi, kalau 1 bulan mungkin masih bisa ya diambil pucuknya, bagian bawah udah tua. Tapi kalau usia 25 ke bawah ya, 25, 24, pokoknya 20 itu masih muda sekali teman-teman, masih muda sekali. Nah ini adalah jenis kangkung yang daunnya panjang,
Tapi ini karena saking suburnya, dia itu panjang, lebar juga ya teman-teman. Nah, ini ada satu yang jenis beda lagi. Nah, ini jenis kangkung yang daunnya panjang ini hanya beberapa, ini satu aja, ini mungkin nyiprat ya teman-teman, ini satu aja. Nah, lainnya itu ada jenis kangkung panjang. Jadi panjang itu sampai 1 jengkal tuh teman-teman daunnya tuh. Nih sampai 1 jengkal. Ini jadi saking suburnya ya. Kan kangkung itu ada ada 2 jenis ya setahu saya teman-teman. Jadi yang daunnya lebar dan daunnya yang panjang begitu. Nah, ini saya suka yang daunnya panjang-panjang gitu. Jadi dimasak itu enggak ngumpul jadi satu gitu, enak ditumis teman-teman. Begitu juga dengan ketela rambat, daun ketela rambat. Orang Taiwan tuh suka banget dengan daun ketela rambat. Nah, itu saya suka yang kecil-kecil. Kalau dioseng-oseng ditumis itu enggak ngumpul jadi satu gitu ya. Nah, ini sangat subur sekali teman-teman, hanya 2 bedeng ya. Hanya 2 bedeng, sangat subur sekali. Oh, ini ada keongnya nih. Ini keong ini pemakan keong kecil seperti itu tuh. Bukan bekicot ya, ini suka makan. Tapi yang enggak banyak teman-teman, enggak terlalu ini ya. Nah, ini tetap tumbuhnya tuh panjang-panjang sekali ya teman-teman. Jadi tidak, biasanya kalau kangkung cabut terus dipelihara lagi, dipotong gitu terus tumbuh lagi, biasanya pendek-pendek. Ini tidak, ini panjang-panjang teman-teman. Jadi luar biasa sekali karena tanahnya subur tuh, panjang sekali teman-teman tuh. Nah, nanti ini ada, nah ini dipotong nanti nih. Wah, ini udah muda sekali, ini enak banget nih, dua-dua pokoknya. Setelah dipotong itu tumbuh 2. Nah, tumbuh 2 itu kan 2 itu bagus banget, gede-gede itu teman. Dipotong lagi nanti jadi tumbuh 4, 2 dari 4 terus jadi 4, jadi berapa, pokoknya dikali terus teman-teman. Tadi kalau nanamnya terlalu berdekatan, dia itu nanti lama-lama itu tumbuhnya kecil-kecil ya teman. Makanya kalau agak jauh, mudah-mudahan bisa tetap subur ya, gede-gede. Nah, ini gede-gede banget ya. Wow, hampir sejari ke kelingking saya gitu, gede banget kangkungnya. Ternyata ya tetap subur ya teman-teman. Jadi nggak perlu dicabut, karena saya lagi enggan ke pasar, nggak mau capek itu, lumayan agak jauh pasarnya ya. Kita terus mau beli benih di rumah itu, stoknya benihnya masih ada. Nanti kita tanam boleh juga, tanam yang secara acak atau tanam yang dikasih lubang 1 persatu gitu juga bisa ya teman-teman. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi kita nyoba yang dipotong terus secara digaris, kemudian secara acak gitu. Kata saya hasilnya sih bagus semua ya teman-teman, karena memang dasarnya tuh tanahnya sudah subur gitu ya. Bagus semua, hasilnya melimpah semua. Cuma kalau kepingin yang lebih untung lagi kayak gini nih, dipotong gitu teman-teman tuh. Tetap subur ya, hasilnya itu dipotong. Jadi dia tentu aja dia berkembang ke samping ya. Memang kangkung itu hasilnya enggak seberapa ya teman-teman, tapi apa namanya, kalau sering panennya itu cepet. Kalau untuk orang yang untuk dijual gitu ya teman-teman, itu panennya cepet ya, 20 hari. Dibandingkan misalnya nanam pare pahit itu harganya mahal, tapi waktunya tuh lama gitu ya teman-teman. Kalau ini memang harus perlu air. Nah, kita siram. Di sini ada selokannya itu, siringnya itu gampang. Di sini air berlimpah, nggak masalah ya teman-teman. Jadi enak sekali ya teman-teman. Jadi kita tinggal tenaganya mau apa enggak gitu aja ya. Terus hobi apa tidak gitu teman-teman. Nah, ini kita siram ya. Ini kalau misalnya tanahnya kan pasir teman-teman, lebih bagus pagi sore. Tapi kalau saya sore gitu aja teman-teman. Tapi kalau baru menanam selama 3 hari itu pagi sore ya. Nah, dia cepat tumbuh teman-teman, cepat ngecambah, cepat tinggi. Tapi kalau kangkung itu enggak takut air, jadi semakin banyak air enggak apa-apa gitu ya teman-teman. Karena dia sebenarnya pada dasarnya kangkung itu hidupnya kan di sawah ya teman-teman. Ini di darat ini harus
berani air ya. Wah, pokoknya subur sekali. Pokoknya ini udah siap panen. Ini boleh mau udah dipanen, dipetik. Bisa ya teman-teman. Jadi konsumsi enak sekali pokoknya nanam kangkung itu tanpa dipertisida ya. Jadi dia ulat itu nggak begitu ya teman-teman. Meskipun makan 1-2 gitu, nggak terlalu ini ya. Karena dia banyak gitu ya teman-teman. Jadi banyak, makanya misalnya dimakan ulat yang nggak habis, nggak ada ulatnya, ini bagus tuh. Jadi mulus gitu teman-teman. Paling itu kangkung kecil tadi yang seperti yang saya perlihatkan sama teman-teman, kangkung kecil. Nah kalau lahannya banyak teman-teman, seandainya di Indonesia ya lahannya banyak, tanamin yang macam-macam, kangkung bayam aja gitu hari-harian, karena banyak orang membutuhkan sayuran begitu ya. Jadi tanam sayur lebih banyak itu nggak ada ruginya ya teman-teman. Apalagi kangkung itu cepet banget. Banyak sekali tuh orang-orang Indonesia yang sukses hanya menanam kangkung ya. Jadi jangan disepelekan juga ya, karena sayuran itu bagus teman-teman. Jadi di samping untuk konsumsi sendiri, kalau menanamnya banyak itu kan bisa untuk dijual. Kemudian apa tuh, kalau nanamnya banyak ya, kalau di Indonesia ya bisa untuk dijual, dikonsumsi sendiri kayak gitu kan, lumayan ya teman-teman. Kalau di Taiwan lahannya nggak begitu banyak ya, dikonsumsi sendiri cukup aja udah untung, paling dibagi-bagi saudara-saudaranya begitu teman-teman ya. Kayak gitu saudara-saudara bos yang di Taiwan gitu, paling kayak gitu ya teman-teman. Dan ini air ini biasanya lagi surut nih, sekarang sawahnya kan lagi perairan. Nanti kalau sawahnya udah enggak ini, padinya udah agak-agak kuning gitu, biasanya tuh banyak keongnya itu dibuang airnya, terus ke selokan ini ditutup teman. Selokan ini penuh airnya ya teman-teman. Ini makanya saya kalau disiduk pakai ini sekaligus, dia nggak penuh, cuma setengah, jadi pakai baskom gitu diciduk gitu, jadi cepat penuh ya teman-teman. Dan ini sehabis dipotong, ini kemarin habis saya potong manen ya, itu saya siram pagi sore ya teman-teman, pagi sore ya. Tapi setelah tumbuh seperti ini sore aja gitu teman-teman, kadang keteter menanam sayuran yang lain, nah sorenya itu nggak disiram teman-teman ya. Terkadang paginya juga saya siram, sorenya nggak kayak gitu, nggak tentu, tapi satu hari itu harus disiram gitu ya teman-teman. Tapi bagusnya memang sore, karena menghadapi malam hari itu masih dingin, basahnya tuh awet, jadi meresap ke akarnya ya. Tuh kira-kira kayak begitu ya teman-teman. Tanaman kangkung yang dipanen, kangkung cabut tapi dipotong gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.